Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini adalah hari pertama kali kita akan belajar bahasa Inggris. Perkenalkan dulu, nama saya Bu Nida Ul Khairah. You can call me Miss Nida, bisa panggil saya Bu Nida. I am from Demak, saya berasal dari Demak, dari Desa Medini. Dan selama 1 tahun ke depan, insya Allah Bu Nida akan mendampingi kalian dalam belajar bahasa Inggris. Dan today, hari ini, Miss Nida will explain you one material. Jadi hari ini akan kita bahas satu materi, yaitu tentang greeting and leave taking. Jadi greeting itu menyapa atau ungkapan sapaan, kemudian leave taking adalah ungkapan atau ucapan saat kita berpisah dengan seseorang. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kalian paham, mampu mengucapkan bagaimana ketika kita bertemu dengan seseorang, bagaimana kita menyapanya dan bagaimana cara kita merespon kalau kita ketemu dengan seseorang, baik pertama kali ketemu atau sudah jadi teman akrab, tapi tetap menggunakan bahasa Inggris, karena hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Oke. Next, look at the picture on the slide. Lihat gambar yang ada di slide ini. Just observe the picture. Jika kita lihat gambar berikut ini adalah ada 2 orang, yaitu antara Randy sama Pak Guru. Jadi mereka saling menyapa. Nah, jika kalian amati, kira-kira when do they meet? Kapan mereka berjumpa? Kalau di situ ada tulisan good morning, pastinya selamat pagi. Dulu waktu sekolah SD pastinya sudah tahu ya good morning itu apa, terus good afternoon itu apa, good evening itu apa. Nah, hari ini kita akan mendalami itu semuanya ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka pasti kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. When does the dialogue probably occur? Jadi kapan dialog ini terjadi? Kalau good morning biasanya berarti pagi. Nah, yang kedua, what expression do you find in the dialogue? Kalau ada ekspresi seperti itu, ekspresi apa sih? Ekspresinya adalah ekspresi greeting, karena mereka saling menyapa. And then, next, number 3, how does the student greet the teacher? Bagaimana murid itu menyapa gurunya? Kalau menyapa, kalau kita orang Muslim boleh menggunakan salam atau langsung good morning kalau pagi. Dan nomor 4, how does the teacher respond to get to it? Bagaimana guru meresponnya? Tadi kita tahu ya, responnya seperti ini. Good morning sir, how are you? Jawabannya adalah good morning. Randy, I'm fine, thank you, and you? Dan di sini ada tulisan and you, ini adalah menanyakan kembali kondisi dari Randy. Kemudian Randy menjawab, I'm great, thank you. Ini di sini ya. Lanjut kita lihat slide berikutnya. Nah, Bu Nida tekankan di sini ada tulisan respon, sama di sini ada greeting sama respon. Jadi kalian di pembelajaran hari ini itu akan tahu bagaimana cara menyapa seseorang dan meresponnya dalam bahasa Inggris. Next. Jadi greeting itu apa kesimpulannya? Jadi greeting adalah polite word. Jadi ini kalimat sopan untuk menyapa seseorang yang pertama kita ketemu atau sudah akrab. Nah, di dalam greeting sendiri itu ada yang formal, ada yang informal. Jadi kalau formal greeting itu digunakan untuk menyapa seseorang yang kita anggap lebih tua, yang kita hormati, dan dalam situasi yang formal, contohnya di dalam kelas, di dalam kantor, dan lain-lain ya. Kemudian yang informal greeting itu digunakan untuk apa sih Bu Nida? Biasanya itu digunakan untuk
menyapa teman akrab kita, teman sebaya kita, teman-teman di kelas, tetangga, itu menggunakan yang informal. Ini ya. Terus ini adalah tabelnya ekspresi yang kita gunakan untuk menyapa seseorang dalam kondisi formal ya. Jadi yang ini hello, maka kalian meresponnya hello. Terus kemudian ada yang tanya how are you? Bagaimana kabarmu? Jadi di sini ada artinya. Dan kalian boleh menjawab kalau kondisi kalian baik, jawabannya I'm fine. Sering ya kita kalau ditanya kabar itu paling yang sering kita ucapkan orang Indonesia itu selalu I'm fine. Padahal banyak sekali ada very well, I'm okay, I'm great, banyak sekali. Nah kalau kondisi kalian tidak begitu sehat ya tinggal nambahin not di belakang ini ada tulisan I'm not fine. Artinya saya tidak baik-baik saja atau enggak begitu baik. I'm not very well. I'm not okay. Jangan lupa langsung diikuti dengan thank you. Dan ini kalau ketemu Bu Nida pagi hari, kalian menyapanya dengan good morning, good afternoon, siang hari, atau sore ya. Nanti kita jelaskan mulai kapan sih menggunakan good morning, good afternoon, dan good evening itu mulai kapan. Nanti kita bahas di slide terakhir. Kemudian kalau ini special how do you do, ini itu digunakan untuk menyapa seseorang saat pertama kali ketemu. Jadi belum kenal sama teman satu kelas waktu mat sama gitu ya, kenalan, terus nggak tahu itu siapa, menyapanya pakai bahasa Inggris, pakai how do you do, maka kalian menjawabnya juga how do you do. Hi, how do you do? How do you do? Ini sering kita temukan saat ada pertanyaan how do you do. Biasanya kalau orang pertama kali ketemu dijawabnya pasti how do you do. And what are you doing? How is everything? Ini artinya menanyakan kabar atau kondisi dari seseorang yang kita sapa. Atau boleh nice to meet you, artinya ada senang ketemu dengan kamu. Dijawabnya nice to meet you too, atau iya sini lupa ya, nice to meet you too. Nah, ini adalah kondisi formal di situasi formal. Next, nah yang ini adalah greeting tapi situasinya informal. Jadi sama teman sendiri di jalan ketemu gitu ya. Ini pakai what's up, yang sering kita tahu what's up bro gitu ya. Artinya apa kabar bro? Yeah. Ini jawabannya boleh pretty well. I'm not feeling good. Pretty well sangat baik. Kalau tidak baik ya berarti tidak kasih merah di sini. I'm not feeling good. Saya nggak begitu baik. Nah, how are things? How is it going? How is life? What's news? How are you doing? Ini artinya sama semua, adalah menanyakan kondisi atau apa kabar ya. Tidak perlu saya artikan semuanya karena ini sama, menanyakan kabar ya. Jadi kalian boleh memilih jawaban atau respon dengan respon seperti ini. Ya. Kalau nggak baik ya tinggal I'm not okay. Nah, yang paling terakhir ini adalah how have you been? Artinya bagaimana keadaanmu, sama kan? Artinya menanyakan kabar. I've been fine. Saya baik-baik saja. Next, nah ini kita lihat ada percakapan, ada dialog between Nana and Jihan. Kalian boleh, jika nggak ada teman untuk praktek, jika ada bapak ibu yang menemani kalian belajar, boleh ajak praktek ya. Nah ini, Hai Jihan, hai Nana, how are you doing? Gimana kabarmu? Ini jawabnya Jihan adalah I'm fine, thanks. Saya baik-baik saja. And you? Dan kamu, nah ini menanyakan kembali ke Nana. I'm not feeling well. Jadi saya tidak begitu baik. Terus kemudian Jihan menanyakan, kenapa nggak begitu baik? What's the matter with you? Ada apa dengan kamu? Ada masalah apa? Nana menjawab, I have sore throat. Artinya adalah lagi sakit tenggorokannya. Nah, Jihan kemudian memberikan doa get well soon. Semoga lekas sembuh. Nana kembali menjawab dengan thanks. Nah ini latihan-latihan soalnya ini, kalau ada pertanyaan seperti ini, what is the dialogue about? Dialog tersebut tentang apa? Jadi tentang menanyakan, menyapa dan menanyakan kondisi seseorang. And then number 2, how does the speaker ask about one condition? Bagaimana pembicara itu menanyakan kondisinya, berarti yang menanyakan kondisi itu di bagian sini berarti ya. What's the matter? Atau how are you? Ada dua ini. How are you itu artinya menanyakan sebuah kondisi ya.
Terus kemudian yang nomor 3, how does the speaker state one's condition? Bagaimana pembicara itu menyatakan sebuah kondisi? Nah, ini jawabannya, menyatakannya I'm fine, saya baik-baik saja. Terus yang ini dijawab lagi, Nana menjawab karena dia tidak begitu baik kondisinya, I'm not feeling well. Jadi ada 2 ya kondisinya di sini. And then number 4, when should we ask about one condition? Kapan? Jadi when ini kapan kita menanyakan kondisi seseorang? Ya, ketika kita ketemu, when we meet someone, ketika kita ketemu seseorang. And then number 5, what is the purpose of asking about one's condition? Apa sih tujuan seseorang menanyakan kondisi? Ya, ingin tahu kondisinya baik atau tidak. Nah, itu latihannya. Nah, sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu leave taking. What is leave taking? Leave taking. Observe the expression of taking leave in the following dialogue. Jadi ini ada gambar. Kira-kira mereka itu sedang ngapain ya? Kok di sini ada bye, di sini ada goodbye. Nah, itu artinya leave taking, perpisahan. Jadi mereka mengucapkan selamat berpisah dengan seseorang, ya. Nah, kemudian, nah ini pertanyaannya pasti akan timbul seperti ini ya. What expression? Ekspresinya apa? Berarti ekspresinya adalah ekspresi perpisahan, leave taking atau farewell, ya. And then when, kapan mereka biasanya menggunakan ekspresi tersebut? Jadi jawabannya adalah ketika mereka akan berpisah, ya. When they will leave, ketika mereka akan berpisah. And then number 3, bagaimana laki-laki tersebut berpisah, yaitu dengan mengucapkan goodbye tadi ya. He says goodbye. Number 4, how does the girl respond to it? Bagaimana anak perempuan tersebut meresponnya? Jadi ini adalah Reina merespon ucapan dari Adam. Jadi bye Adam, jadi sampai jumpa Adam, see you, sampai ketemu lagi gitu ya. Nah, yang selanjutnya, what are the other example? Ada contoh-contoh lain nggak yang tahu kalau kita mau berpisah sama seseorang itu boleh ya good night, itu kalau tengah malam ya, tengah malam ketemu Bu Nida jam 9 malam, itu kalau ketemu jangan bilang good night, karena good night itu digunakan untuk ketika kita mau berpisah dengan seseorang. Jadi pas ketemu jam 9 malam menyapanya pakai good evening, tapi kalau sudah mau berpisah kita menggunakannya adalah good night. Good night boleh digunakan untuk 2 kondisi, untuk berpisah atau mengucapkan selamat tidur. Itu ya, paham ya? Lanjut. Nah, ini leave taking itu berarti apa tadi kesimpulannya? Leave taking itu adalah an act of saying goodbye. Jadi aksi atau tindakan ketika kita mau mengucapkan selamat tinggal atau perpisahan dengan seseorang. Next. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, ada kondisi formal dan kondisi informal. Kalau mau berpisah sama orang-orang yang kita hormati, yang lebih tua, sama Pak Guru, sama orang-orang yang lebih tua, kita pakainya goodbye, selamat tinggal. Ini Bu Nida sudah artikan beberapa, karena yang lain di bawah ini hampir sama semuanya ya. See you tomorrow, sampai jumpa. Jawabanmu adalah see you. Kalau ada yang jawab see you later, sama see you. Kemudian see you next week, see you next month. Ini artinya adalah sampai jumpa minggu depan, karena week itu minggu, month itu bulan, ada banyak lagi ya, ada year, sampai ketemu tahun depan dan sebagainya. Nah, yang ini itu kayak basa-basi gitu. Kalau kita sudah ngobrol banyak, terus kita mau berpisah, jadi kita basa-basi mau pergi, bilangnya seperti ini, sorry, I have to go now. Maaf ya, saya harus pergi sekarang. Nah, ini respon kamu. Oh, nggak masalah. Never mind. See you, sampai ketemu ya. I'll talk to you later. Ya, sampai ketemu. Kita akan bincang-bincang lagi nanti ya. Sure, see you later. Nah, ini sama semuanya. I've been nice talking to you. It's been nice talking to you. Sangat senang sekali bisa berbincang dengan kamu. So long, sampai jumpa. Ini semuanya hampir sama. Next. Nah, yang ini adalah kondisi informal dalam situasi tidak formal.
boleh di jalan sama temen, sama tetangga gitu ya. Barangkali ada tetangga yang bule gitu ya, mau kalian sapa, ngobrol, kemudian kalian mau berpisah, bilangnya bye gitu ya. Kadang kita sering menemukan yang pakai slang. Ada see ya gitu ya. Tulisannya see you, bacanya see ya. Ini terus kemudian ada so long for now, sampai jumpa ya, bye. Ini responnya semuanya. Terus kalau mau berpisah, boleh pakai ucapan karena mereka ada yang mau pergi jalan-jalan, jangan lupa tulisan seperti ini. Have a good trip. Semoga perjalananmu menyenangkan. Jangan lupa kalian bilang thanks. Terus ini juga basa-basi. Give regard to your salam ya untuk your mother, your parents, your sister dan sebagainya. Ini kalian isi salam untuk siapa terserah ya. Terus kemudian yang ini ada take care of yourself, hati-hati ya. Be careful, hati-hati sama. Nah, ini responnya. Ya, sure, tentu. I will, oh iya. Gitu ya. Mudah ya. Nah, ini yang akan Bu Nida jelaskan tadi. Kapan kita menggunakan good morning, good afternoon, good evening, kadang masih ada yang masih bingung gitu. Good morning itu jam berapa sih Bu Nida? Nah, kita menyapa orang menggunakan good morning itu ini mulai jam 00.01 ketika kalian masih sleeping, enak-enak tidur gitu ya. Itu kita nulisnya pakai AM. AM itu singkatan dari antemeridium, yaitu mulai jam 00 sampai jam 12 siang atau duhur. Nah, ini menulis jamnya menggunakan AM, singkatan dari antemeridium. Kemudian PM itu post meridium, yaitu mulai dari jam 12 lebih 1 menit, yaitu jam 12 duhur gitu ya, sampai dengan jam 12 malam itu penulisannya pakai PM. Tapi menyapanya meskipun dua ini pakai PM ada batasnya. Kalau habis duhur sampai jam 6 maghrib itu kita menggunakan good afternoon ya, selamat siang. Kalau kalian, Bu, kalau selamat sore terus apa? Ya sama, orang Inggris pakainya good afternoon saja. Dan kemudian maghrib sampai jam 12 malam ini pakainya good evening kalau mau menyapa seseorang. Nggak boleh pakai good night. Ketemu Bu Nida jam 10 malam di jalan, kemana emang jam 10 malam ya? Itu jangan, pas nyapanya nggak boleh good night, Miss Nida, salah. Pakainya good evening. Nah, kalau sudah ngobrol, kemudian kalian mau berpisah sama Bu Nida, baru boleh menggunakan good night ya. Yang perlu kalian pahami seperti ini. Nah, terus good night ini juga boleh digunakan untuk mengucapkan selamat tidur. Ini nggak boleh buat patokan, ini sekedar contoh, sekitar jam 23 atau jam 11 gitu ya, mau tidur, habis ngobrol-ngobrol terus kemudian selamat tidur ya, itu pakai good night ya. Paham sejauh ini ya? Nah, Bu Nida, kenapa ada tulisan jamnya kok ada yang 23? Nah, ini itu aturan penulisan jam. Ini nanti diajari di materi berikutnya. Jadi ada beberapa negara yang menggunakan aturan penulisan jam itu pakai 12 jam dan pakai yang 24 jam. Jadi Indonesia itu menggunakan yang 24 jam. Jadi kalau kita mau tidur itu jam 9, nulisnya jam 21. Kalau orang luar negeri, Amerika, Australia, Inggris itu menggunakan yang 12. Jadi jam 9 itu tetap ditulis jam 9 tapi belakangnya ditulis PM kalau malam ya, PM. Jadi kalau jam 3 waktu kita mau sholat tahajud nulisnya 3 AM. Nah, itu nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Next. Nah, ini adalah latihan-latihannya. Tidak perlu kalian kerjakan, kita bahas sebentar. Nah, kalau ada yang seperti ini, "Hi Henny, how are you?" Di sini ada I'm okay karena dia merespon dari pertanyaan and you dan kamu gitu ya. Jadi di sini pertanyaannya, "Gimana kabarmu?" Nah, dari A, B, C, D ini mana jawaban yang paling tepat untuk menjawab titik-titik ini ya? Jawabannya apakah how do you do atau fine atau goodbye atau yes I am? Jawabannya adalah fine. Good. Kemudian yang nomor 2, ini it's 9 o'clock, jam 9.
it's time to go to bed. Waktunya tidur. Jadi ini 9 malam, ya kan? Kan tidur ya. Nah, good night darling. Jadi di sini jawabannya adalah good night. Gak mungkin saya akan bilang good evening karena untuk perpisahan. Nomor 3. Hello Ani, are you coming to the English club this afternoon? Apakah kamu datang berangkat ke English club atau klub bahasa Inggris ya? Yes, I'm coming. Okay, that see you there. Bye. Berarti jawabannya apa? Yes, bye. And then number 4, what do you say to greet someone at 6:30 AM? Nah, ini pagi ya, menunjukkan jam 6.30 pagi, setengah 7 pagi. Jadi jawabannya adalah good morning. Oke. Nah, I think that's all from me. Jadi untuk melatih kalian supaya memahami lebih lanjut, jangan lupa kalian kerjakan ya yang halaman di sini di buku di guiding books kalian pasti sudah punya ya. Kalian latihan 5 saja ABCan halaman 11 1 sampai 5 saja. Linknya nanti ada di bawah YouTube ya. Oke. Nah, that's all from me. If you find the difficulties, jika nggak paham, ada kesulitan, boleh WA Bunida. And I hope that you understand. That's all from me. Bye bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.